selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita lanjut ke part 7. Sabar ya. Oke, dari alat-alat industri kimia yang mau kita bahas tentang proses pemisahan zat padat cair gas yang ada juga di situ transportasinya, ada juga tentang pengayakannya atau size announcement-nya. Kita lanjut dulu deh materi filternya ya. Ini 247, saya harus sampai 253 dulu baru ke size announcement. Di filter masih tentang separator ya ceritanya. Ini adalah kategori separator mekanik yang mewakili koleksi besar dan beragam dari perlengkapan yang didasari pada penangkapan partikel terdispersi melalui media berpori. Pada bab ini, 3 yang pertama akan menspesialkan filter di tabel 423B, bagian cartridge, bagian bag ya, maksudnya bag, cartridge, sand, itu akan didiskusikan secara singkat. Kemudian yang filter yang tersisa kan 3, jadi satunya lagi ya. Filter yang tersisa itu yang mana dapat dipertimbangkan menjadi kompetitif perangkap proses liquid solid besar didiskusikan sebagai sebuah grup secara individual. Oke, untuk filter yang pertama adalah bag filter. Jadi kayak tas, penyaring tas gitu kesannya ya. Jadi dianggap dia tuh mirip seperti tas, makanya dikatakan dengan bag filter. Didasari pada prinsip yang sama sebagai cleaner vakum domestik. Bag filter mengumpulkan debu dari gas melalui intersepsi permukaan kain. Bergantung pada tipe kain, ukuran pori dapat dibuat begitu kecil yang secara esensinya, ukuran partikel keseluruhan dapat dihilangkan secara efisien, bahkan melalui intersepsi langsung atau difusi Brownian. Sebagai filter, pengumpulan terjadi secara utama di cake pada padatan yang ditetapkan sebelumnya. Area kain dari variabel yang menentukan kapasitas filter. Untuk menyediakan area yang diperluas dengan volume minimum, bag ini maksudnya ya, sorry ya. Bag disuspensi dari plenum flank dan didukung secara internal dengan wire cage atau melalui tegangan ya, untuk mencegah keruntuhan atau gagalnya dia. Ya. Pembersihan diselesaikan oleh pengocokan mekanik atau penyiraman kembali dengan gas terkompresi. Jadi kayak bersihin apa ya kalau saya bilang ya. Jadi kayak kain disemprot langsung gini ya untuk ngeluarin partikel padatan yang menempel di kain kalau saya bilang di sini. Padat ditaruh ke hopper. Hopper tuh kayak tempat sementara naruh padatan kalau kita bilang ya. Padat ditaruh ke hopper yang mereka dibawa ke pembuangan atau penyimpanan. Karena diindikasikan di tabel 423B, laju alir gas superficial, super tinggi maksudnya, dari 0,005 hingga 0,5 meter per second di permukaan kain. Karena ukuran tangki, bag filter jarang dirancang untuk tekanan tinggi, kecuali bag untuk unit kapasitas kecil. Suhu terbatas oleh kain. Nilai yang sama, tinggi itu 250 derajat Celcius, itu layak dengan serat kaca, fluorokarbon, dan bag didasari nilon. Desain custom yang tidak biasanya sintered metal cartridge dapat digunakan untuk berfungsi di suhu yang lebih tinggi. Jadi kamu kalau butuh yang bukan umum, kamu kayak order custom ya kita bilang ya, by order kita. Dibandingkan dengan elektrostatik precipitator. Nah, di sini dia ngebandingin ya. Jadi kalau kamu ngeresum, coba ada elektrostatik precipitator, bag filter, gimana bedanya nanti ya. Dibandingkan dengan elektrostatik precipitator, bag filter tidak dapat mengumpulkan liquid secara efektif. Juga tidak memisah ketika pressure drop kecil dan suhu tinggi. Di sisi lain, filter kain cenderung menjadi kurang mahal, secara khusus di ukuran terkecil, dan efisiensi unggul mereka untuk partikel submikrometer. Oh, jadi pembedanya di ukuran ya. Jadi efisiensi unggul mereka untuk partikel submikrometer menyukai pemilihan mereka untuk pengontrolan polusi udara. Scrubber, kalimat baru nih ya, kata baru nih sini. Scrubber karena tingginya perbaikan, bahkan efisiensinya lebih buruk dan tidak matangnya secara teknologi, bahkan menjadi lebih sedikit kompetitif. Biaya perbaikan utama dengan filter kain adalah penggantian bag, di mana dilakukan secara normal sekitar setahun sekali. Jadi ini kayak kita lagi corona pakai masker kain, kayak sekali pakai lah ya. Kalau ini dia bagnya tuh bisa kayak dimension, karena tadi kan dia bilang dibersihkan dengan sini tadi ya, laju alir superficial dibilang sini ya. Tadi bisa disiram dan kembali dengan gas kompresi. Jadi tapi setahun sekali bag itu akan diganti dengan bag yang baru, kainnya ya maksudnya, karena dianggap sudah jenuh atau tidak lagi layak dipakai.
Jadi kayak kita beli kain, masker kain itu sebenarnya ada titik jenuhnya sampai berapa kali boleh dipakai. Ya, jadi kalau saya baca status orang, ceritanya status orang itu dia jualan kain sebenarnya. Saya status orang yang di IG ya. Dia jualan masker kain, ternyata masker kain itu hanya bisa dipakai 32 kali pencucian. 32 kali pencucian kalau dianggap kalau misalnya sehari berarti 1 bulan. Ya, 1 bulan itu harganya 13.000. Saya lihat ya, kain bermotif seperti itu. Jadi harus tahu maksimal dipakainya kapan. Oke, saya mau cari gambar dulu ya. Tadi kan ada elektrostatik presipitator belum, back filter belum, ini belum ya. Elektrostatik, nah ini dia gambarnya dong. Oh, nggak kelihatan ya, gambarnya seperti ini ya. Kok ngeliat yang sini di pabrik gula ya ini ya. Jadinya dia kan bilang sugar cane di sini. Di sini dia nggak ngasih tahu mana yang mana ceritanya. Oke, nggak ngasih tahu yang mana gambarnya. Tapi kalau ngeliat kompartemennya seperti ini, jadi kompartemennya yang ini nih. Ya, lihat yang ini kan. Ini kan dia bilang elektrostatik presipitator. Ini juga elektrostatik presipitator. Jadi kalau gambarnya di sini. Jadi sebelum ini kan keluaran. Di sini diselesaikan dulu, di sini ditangkap dulu partikel halusnya, baru udara yang sudah tidak mengandung partikel padatan tadi bisa dikeluarkan ke udara maksudnya. Oke, ini kompartemennya. Oke, kita coba lihat ya. Madukismo. Oh, kurang tahu saya di mana nih. Jawa Tengah apa Jawa Barat nih? Nah, ini abunya ya. Ini nih fly ash-nya nih yang di atas nih. Oke, ini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan. Ah, ini yang tadi ya. Ini masuk ceritanya ya. Ini gas yang sudah dibersihkan keluar. Ya, ini yang flat-flatnya ini ya. Jadi bagian pendukung ya ceritanya. Terus nanti di pengumpulan ini padatannya nih. Ya, ada sistem untuk tegangan tinggi yang tadi di sini elektrodanya. Untuk listriknya tadi ya kita bilang. Ini. Oke, saya lanjut ke apa tadi, back filter ya. Back filter. Back filter ada pabriknya nggak sih? Oh, ini full jet envelope. Ini mirip ya dengan si elektrostatik presipitator, cuma nanti bedanya di mananya. Ini bisa juga, ini back filternya ini kayak kain gini juga ya. What is back filter? Nah, ini kayak backnya ini maksudnya. Ini udara yang mau dibersihkan ya. Ini kan maksudnya masukkan udara yang mau dibersihkan masuk sini. Nanti sorry. Oke. Ini masuk dan juga udara yang ntar ini beda ini. Umpannya kayaknya nggak di sini, ini mah udara yang keluar ini. Ini umpan masuk ya untuk pembersihan, dan ini juga yang untuk keluarnya. Ini ruang untuk pembersihannya ya, di sini ini padatannya keluar. Jadi bentuknya ini mah lain lagi ya. Ini juga back filter juga bisa ini. Ya, tergantung kebutuhan dari pabriknya, tapi saya belum bisa lihat apakah ini bagian dalamnya di kompartemennya ya. Karena yang digambar di buku tidak begitu jelas. Ini nggak pernah saya lihat di pabrik ya. Karena pabrik saya tidak ada bagian untuk ini sih ya. Jarang sekali kalau kita kunjungan bisa ngeliat bagian seperti ini ya, karena ini bagian unit pendukung sebenarnya, dan jarang sekali kita datang lagi perbaikan. Nah, ini dia. Ini yang valve pressernya, compressed air, filter chamber, filter back cage, Dutch hopper. Kompartemen itu berarti kayak satu paket, ada bagian-bagiannya ya. Oke, ini juga bisa jadi kayak filter bag tuh. Bukan kayak tas ya jadinya ya. Oke, kita lanjut. Lanjut ke cartridge filter. Saya berpikir cartridge itu printer ya. Coba sekali kita lihat dulu ya cartridge ya. Karena gambar yang di buku tidak terlalu bagus ya.
Apakah betul seperti cartridge? Nah iya, kalau ini buat air ya, lain. Kalau ini juga sama, ini penjernihan air. Kalau ini cartridge, kalau kita bilang apa ya, ini membran ya, proses membran ini. Kalau ini untuk air ya, ini yang buat udara. Dia pernah lihat, oh ini kayak mirip yang ada di dalam AC nih ya. Kalau ngebersihin dia pakai kompresor, jadi udara bertekanan untuk ngebersihin debu-debu yang ada di bagian dia dalam ya. Oke, lanjut. Di cartridge filter menggunakan secara utama untuk pembersihan atau pemulasan final dari aliran efluen. Cartridge filter adalah tangki yang memiliki penggantian atau elemen filter yang dapat dibersihkan secara manual. Mereka digunakan hanya ketika konsentrasi residunya sangat rendah, seperti penggantian elemen yang tidak lebih sering dari 1-2 kali dalam 1 minggu. Ketika digunakan pada proses kontinu, unit duplikat itu sering diinstal untuk mencegah interupsi selama pembersihan. Oh, jadi mereka buat peralatannya jadi 2 ya di sini ya, buat jaga-jaga. Elemen cartridge dibuat dari variasi media untuk mendukung efisiensi tinggi dan kapasitas fluida besar. Dan untuk suhu fluida yang tinggi atau korupsi, elemen metal sinter itu secara siap tersedia. Selanjutnya, sand filter. Pasir atau media filter seperti reaktor unggun tetap seperti reaktor unggun tetap, kecuali unggun, terdiri dari partikel yang berukuran apa ya? Saya bingung ya, berukuran yang hati-hati ini gimana maksudnya ya. Nah, memasukkan residu digunakan secara utama untuk pembersihan air dapur. Air dapur ini kayak apa ya? Untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, di pabrik pengolahan limbah. Sand filter berfungsi secara semi kontinu hingga unggun menjadi jenuh. Jenuh itu kayak sudah tidak bisa ya, kayak hidung kamu kotor segala macam, nggak bisa ngerasain bau segala macam, itu udah jenuh. Itu yang dianggap saturated ya, dan harus disiram oleh aliran bolak-balik liquid. Nah, ini untuk ngebersihinnya ya, untuk ngebersihin dia nih kalau dia udah jenuh. Karena dengan cartridge filter, unit duplikat atau cukup tangki penyimpanan proses harus disediakan untuk mencegah interupsi aliran selama pembersihan. Sand filter dapat dirancang pada dasar kriteria yang diberikan di tabel 423B dan informasi terkemas dan unggun fluida pada tabel 422. Oke, lanjut. Dan biaya modalnya dapat diestimasi dari data untuk tangki proses. Sekarang sudah masuk ke bagian yang baru ya. Kalau yang tadi kan separator, ini liquid solid process filter ya. Dan di sini dijelaskan bahwa karena sejumlah alternatif atau kompleksitas yang ada di filtrasi liquid padat, pemilihan pokok dari sebuah proses penyaringan itu penyaringan dari 13 yang tercantum di tabel 423B itu diselesaikan oleh spesialis. Jadi ini kalau dilihat ada umpan, ada air, ini nyuci ya, maksudnya nyuci, ini filtratnya jadi air, ini cake-nya keluar ke sini. Kayak ngedorong ya jadinya airnya ini ke sini. Nah, di sini uji laboratorium dan skala pilot plan pada proses atau ketika lokasi uji vendor akan tidak diragukan menjadi sebuah langkah dalam proses pemilihan. Informasi tercantum di tabel 423B yang seharusnya di sana. Namun tambahan dalam identifikasi kompetitif secara masuk akal jika tidak optimum perangkat. Jika perangkatnya tidak optimum maksudnya ya. Sebelum mendiskusikan masing-masing filter secara detail, beberapa panduan berguna untuk kemungkinan pembatasan. Pendampingan detail lebih dapat ditemukan dari pekerjaan Pitch di referensi 13 dan Emmett Silverbed di 11 dan Flood kawan-kawan di 14. Meskipun agak ketinggalan zaman, tapi dia juga unggul. Banyak data kuantitatif ditemukan di sana, namun tersedia di bab 19 buku Ferry. Pemilihan filter awal, Pitch 13, menyarankan bahwa penelitian literatur atau analisa logika sederhana dapat mengidentifikasi perlengkapan bahwa saat ini digunakan untuk pemisahan yang sama atau satu tersebut adalah sebuah analogi yang sejalan maksudnya. Jadi pelanggaran kebijakan umum yang ada pada buku ini itu harus dipertimbangkan dari perangkat batch. Ini batch atau kontinu atau semi kontinu ya. Jadi harus dibedakan alirannya.
Flat dan frame fresh dan shell leaf filter hingga saat ini tidak dapat digantikan oleh tipe manapun untuk perangkat continue. Oke, tadi udah jelasin kalau batch untuk siapa, semi continue untuk siapa. Ini yang buat continue-nya. Jadi flat, frame, dan fresh. Lalu meskipun biaya buruh tinggi, mereka masih banyak di antara item yang jarang dari perlengkapan batch digunakan di proses kimia modern. Kriteria tercantum di tabel 423B akan membantu kamu untuk mengidentifikasi situasi yang unit batch seharusnya dipertimbangkan. Jika digunakan setidaknya 2 filter direkomendasikan untuk mengizinkan pembersihan dan pencucian. Keputusan pokok antara filter continue dan batch adalah keekonomisan sebagai panduan yang tentatif di veri sekian. Itu filter yang continue akan menjadi kurang kompetitif ketika laju padatannya kurang dari sekian, kurang dari 0,1 kg per second, dan perangkat batch dipertanyakan ketika lajunya di atas itu, di atas 2 kg per second. Jadi bisa tahu batch nggak batchnya satu kecepatannya, ya ceritanya di sini. Kalau ditangkap dari sini ya, jadi satu adalah kecepatannya. Kalau kecepatannya di bawah 2 kg per second itu batch. Kalau di atas 1, ya ini kan di bawah, kalau di bawah dia malah ini kalimat yang berlawanan maksudnya. Dia pengen filter continue tapi kecepatannya di bawah ini, itu nggak boleh. Jadi kalau kamu mau pakai filter continue, pakai flat and frame press harus di atas 0,1 kg. Kalau kamu mau pakai yang batch, maka kecepatannya harusnya di bawah 2 kg per second. Ini kalimat yang kayak kebalikan sebenarnya, nggak seperti itu maksudnya. Selanjutnya masuk ke horizontal filter, ya. Filter horizontal yang umum terdiri dari belt continue berfori yang membawa selari berlebih melalui atau saluran keluaran. Tabel filter membawa selari segmented pie-shaped segment yang membentuk horizontal filter disk besar. Ini saya nggak artikan ya karena membingungkan. Ini maksudnya shape, maksudnya segmen yang berbentuk pie itu kan lingkar ya, yang tersegmen maksudnya terkompartmen ya. Nah, setiap bagian melalui aneka langkah pengisian, ekstraksi, pencucian, pengeringan, dan keluaran ketika siklus penuh berputar. Keluaran dipengaruhi oleh auger atau rake, jadi kayak buat ngambil ya, ngaruk, ngegores lah kita bilang. Ini buat ngangkut kalau kita bilang. Karena tabel filter juga dikenal di industri sebagai filter keluaran bergulung, bergulung. Mekanisme keluaran meninggalkan cake residu yang dapat menjadi kerugian di beberapa contoh. Memberi judul fan filter di gambar 443 ketika biaya kompleksivitas dan biaya mengatasi kerugian ini melalui typing setiap segmen ketika titik keluaran untuk pengalihan secara efisiensi. Untuk pemisahan selari secara konvensional, filter horizontal itu cukup dan kemampuan pencucian dan fleksibilitas cake itu unggul. Mereka adalah sejumlah perangkat kontinu yang dapat mengambil keuntungan gravitasi secara gravitasinya. Di sisi lain, luasnya lantai, biaya modal, dan biaya perbaikan itu relatif tinggi. Meskipun faktor lainnya itu menjadi setara. Untuk rotary drum filter kerap menjadi lebih atraktif. Jadi ketika yang ini jelek, itu ada lawannya yang lebih baik maksudnya. Ini untuk yang fan filter ya. Fan filter, coba kita cari ya. Oke, seperti ini ya. Bedanya kalau fan filter itu, kalau yang sebelumnya classifier dia nyekung ke tengah, ngekon. Kalau yang ini dia sama, cuman di sini kompartemennya segmen. Oh, ini pie-nya, bentuk pie-nya nih ya. Yang ini nih. Ya, yang satu lempengan ini nih yang kayak segi berapa ya? Segi 4. Kayak trapesium ini nih, ini yang dimaksud dia. Jadi bentuknya segmennya berbentuk ini apa tadi ya, segmented pie shape segment yang ini nih. Sorry ya, saya ke atas dulu. Ini dia yang ini nih. Yep. Dengan yang ini, lihatin ya, seperti ini.
Ini kalau di filmnya apa tuh, Avenger ini teleportasi ya. Kebayang gitu ya, lain cerita ya. Oke, lanjut. Rotary disk filter. Serupa dengan tabel filter secara geometri, disk filter menggunakan sebuah seri circular disk yang berputar tentang sebuah horizontal axis. Ini mengizinkan submersi hingga setengah disk secara kontinu di dalam selari. Vakum digambarkan di dalam setiap hollow disk meningkatkan aliran, dan disk filter cukup tidak mahal untuk pembelian dan operasi, dan mereka sebagian besar lebih efisien dalam menggunakan luasnya lantai. Untuk pemisahan non-kritis yang relatif mudah, di mana fleksibilitas dan penyucian cake efisien tidaklah penting, disk filter adalah alternatif yang sangat baik. Selanjutnya adalah rotary drum filter. Ini masih masuk ke liquid solid process filter ya. Di sini dikatakan bahwa family ini ya, dengan kepadatan dan ragamnya anak-anak, ini saya juga ragamnya anak-anak itu maksudnya apa ya? Bagian-bagian yang lain atau turunan dari liquid solid process filter ya. Melakukan sebagian besar filtrasi proses kimia liquid solid. Elemen dasar adalah drum cylinders yang memutar sekitar aksis horizontal. Filter ini kayak kain penyaring maksudnya. Filter cloth atau mesh membentuk pita kontinu di sekitar permukaan luar drum. Merotasi melalui kolam selari muter ya. Filter dipaksa ke bagian tengah drum di mana ketika tekanannya lebih rendah. Padatan terakumulasi di dalam mesh dan dicuci karena mereka berotasi di atas kolam. Jadi kayak berputar tapi dipaksa ke bagian tengah. Karena di bagian tengah disitulah tekanannya menjadi dimana ketika tekanannya lebih rendah. Jadi pas dia mau ke tengah tuh tekanannya jadi lebih rendah, jadi turun ke sana. Jadi kan dari yang rendah jadi ke tinggi, dari yang tinggi ke rendah biasa ya pergerakannya itu. Nah, jadi dari situ padatannya terakumulasi di dalam kain atau mesh, terus dicuci, berrotasi di atas kolam. Jadi dari pinggiran yang tadi, yang cake tadi itu straight ke tengah ya. Cake dihilangkan selama perjalanan ke bagian bawah ketika siklus berakhir. Beberapa teknik terampil untuk menghilangkan cake pantas disebutkan dalam sebuah seri pegas paralel disinggung di sekitar drum atau satelit roller yang lebih kecil. Selama bergerak turun, rangkaian berpisah dari drum dan melepaskan si cake dan menambahnya keluaran. Jadi kayak dikikis ya. Dalam varian lainnya, media filter ini sendiri meninggalkan drum dan keluaran cake selama perubahan mendadak. Terus saya ulang ya di sini ya. Dalam varian lain, media filter itu sendiri meninggalkan drum dan keluaran cake selama perubahan mendadak dari penyebab langsung oleh rotasi sekitar satelit silinder. Beberapa penyaringan menggunakan coil seperti pegas yang meluas ketika satelit roll karena tegangan dia menyokong keluaran. Karena satelit roll, karena tegangan dia menyokong bagian keluaran. Walaupun kompleks secara mekanik, drum filter ketika terbuka ke atmosfer hanya mahal secara moderat di bagian pertengahan medium ya. Ini adalah keuntungan operasi yang melibatkan air dan padatan bebas racun atau bau. Perbedaan tekanan di bawah tekanan ini diciptakan oleh pompa vakum yang dihubungkan ke interior drum. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya tidak ngebahas pompa ya, tidak ada pompa vakum, di sini ditambahkan untuk peralatan ini dia pakai pompa vakum. Dengan bahan beracun, liquid tekanan uap tinggi, di mana tekanan eksternal lebih tinggi menjadi kebutuhan. Unit total harus tertutup ketika banyak biaya dan hilangnya kenyamanan. Ya, ini adalah situasi yang membuat filter press atau unit shell and lip itu batch filter lebih menarik. Precoat rotary drum filter cukup unik di dalam penggunaan berupa lapisan berat padatan untuk membentuk filtrasi cake dengan ketebalan beberapa senti di bagian luar drum. Cake ini efektif secara ekstrim dalam menghilangkan kekeruhan dan partikel halus slime. Residu dihilangkan oleh pisau yang bergerak maju secara perlahan. Cake yang ada di bagian-bagian dinding biasanya ya. Pada prinsipnya adalah perangkat batch karena penyaringan harus terganggu untuk mengulang
filter. Dalam prakteknya, sejak itu hanya digunakan untuk campuran encer dan karena ketepatan mekanisme kemajuan dari pisau. Karena ketepatan mekanisme kemajuan pisau pengulangan menjadi kebutuhan ketika frekuensinya hanya 1 hingga 10 hari. Unit kompartemen, ini kompartemen kayak tadi ya, saya bilang 1 unit tapi ada bagian-bagian gitu. Unit kompartemen disebut yang paling umum dan paling murah ketika rotary drum filter. Paling murah tipe rotary drum filter. Nyatanya, Precourt filter beroperasi berdasarkan prinsip ini. Di sini, drum arc dibagi menjadi beberapa segmen, masing-masing melekat ke macam-macam pipa dan diprogram untuk langkah penyaringan, pencucian dan keluaran yang sesuai dalam Ulang ya. Nyatanya, Precourt filter beroperasi berdasarkan prinsip ini. Di sini drum arc dibagi menjadi arc itu setahu saya gede ya, arc itu ya. Kayak kapalnya Nabi yang buat itu ya. Sorry ya. Nyatanya Precourt filter beroperasi berdasarkan prinsip ini. Di sini drum arc itu dibagi menjadi beberapa segmen, masing-masing melekat ke macam-macam pipa dan diprogram untuk langkah penyaringan, pencucian dan keluaran yang sesuai. Dalam perangkat kompartemen tunggal, total drum terbuka dan plena stationary khusus didesain untuk pencucian dan pengeringan cake. Pencucian, penyaringan dan cake. Oh, jadi nggak ngurusin tentang keluaran ya kalau di sini ya dia bilang. Kalau di bagian atas tadi kan ngomongnya di sini penyaringan, pencucian sama keluaran. Kalau di sini pencucian hanya pengeringan aja. Ya, beda kan, sini ada penyaringannya. Ini mengizinkan lebih tingginya kecepatan perotasian dan laju penyaringan. Rotary drum filter ya. Dengan penyaringan bebas padatan tentunya, tetapi kemudahan presisi yang meningkat menghasilkan penyaringan yang lebih mahal. Unit rotary drum Precourt adalah satu-satunya penyaringan kontinu yang mampu menghasilkan yang terbaik, pembersihan jernih aliran limbah. Drum yang tertutupi multi kompartemen media yang fleksibel dan berbiaya rendah adalah varietas yang paling populer pada famili ini. Filter kompartemen tunggal lebih efisien di pemisahan tertentu, mengizinkan ukuran drum lebih kecil yang mengkompensasi biaya modal yang lebih besar. Oke, saya mau cari gambar rotary drum filter. Rotary drum filter. Seperti ini ya, berputar. Nah, kalau yang tadi kan dia yang tadi mah bentuknya kebalik ya dari atas ya. Ini yang tadi yang ada yang di gambar atas ya, yang di sini feed, terus ini cairan, ini washnya, sini cake-nya. Yang ini yang saya maksud. Bentar ya, naik ke atas dulu ya, bentar. Bukan. Ini. Lihat ya. Dengan yang ini. Mirip tuh. Ini buat nambang emas, biasanya nyuci ya. Jadi mineral, kalau yang pernah kayak orang mau nambang emas di pinggiran kali, dia nyucinya manual sebenarnya. Kalau ini yang pakai peralatan. Oke, saya lanjut. Turun dulu ya. Oke, masih dikit lagi lah ya. Batch filter ya, masih bagian dari liquid solid process filter. Penyaring flat frame ditutupi cincin persegi panjang yang ditekan antara dua plate tertutupi kain. Flat, cloth, dan flat. Tumpukan horizontal hingga panjangnya beberapa meter dan ditekan oleh mekanisme hidrolik. Membentuk serangkaian kapitasi. Ini kenapa hurufnya kurang-kurang ya? Membentuk serangkaian kapitasi yang memiliki dinding berpori. Selari dipompa ke kapitasi ini dan filtrat melewati kain, meninggalkan padatan di dalam kapitasi. Ketika frame jenuh dengan cake, siklus cuci kering yang terprogram dilakukan dan the press secara otomatis terbuka, menjatuhkan cake secara gravitasi ke bak atau tangki, ke bagian bawah maksudnya.
Karena tekanan terbatas di dalam kapitasi, nilai tinggi hingga 70 bara dapat ditampung secara siap dalam press standar. Fleksibilitas desain, media, dan operasi menjaga perangkat yang agak kuno kompetitif di sejumlah aplikasi. Di sisi lain, kebocoran dan tetesan tak dapat dihindari. Ditambah sejumlah besar perhatian operator yang dibutuhkan adalah kerugian yang dapat menyebabkan keseimbangan dalam keuntungan peralatan secara kontinu. Jadi di saat kita pakai alat, ada tetesan, jadi kadang-kadang operator itu juga untuk mensinkronkan data yang dapat dari lapangan secara komputer. Jadi harus dicek juga di lapangannya. Karena belum bisa memisahkan itu ya, walaupun bisa tersistem dengan komputer, tetap harus ada operator yang keliling memastikan bahwa data itu benar nggak. Kadang ada yang nggak terdeteksi oleh komputer, sistem maksudnya ya. Hubungan penting terhadap penyaring ini adalah flat and frame tinkener. Konstruksi serupa kecuali bahwa frame didesain secara berbeda dan selari terkonsentrat diizinkan untuk pergi. Nah, di sini baru dia ngeceritain tentang selari terkonsentrat. Kalau yang tadi dia nggak ngomong terkonsentrat, ya. Jadi bedanya di situ. Ini lalu bukanlah penyaring sesungguhnya, tetapi lebih intensif menyiapkan selari terkonsentrat untuk proses selanjutnya. Shell and leaf filter terdiri dari drum tekanan, dilengkapi serangkaian bag tertutup, berpori dan hollow berkavitasi atau lips. Ini bingung ya, lips sebuah jenis bersama. Tekanan digunakan pada selari dalam drum menyebabkan filtrat keluar melalui manifold, pipa bermulut banyak. Cek dibuang dengan menarik branch ini ya maksudnya, dan melekat di leaf dari drum dan menggores secara manual atau memotong kek ke dalam bak di bawahnya. Karena desain shell and leaf filter lebih rapi dibandingkan filter press, lalu mereka dapat digunakan secara nyaman untuk bahan beracun, berbau atau berbahaya. Namun batas tekanan yang lebih parah pada langkah seperti penyucian atau keluaran tidaklah mudah, sehingga biaya modalnya akan serupa ya di sini. Selanjutnya adalah press. Bentar ya, ini tadi apa sih? Batch filter ya. Coba kita cek ya. Nggak bisa ngeliatin lagi ya. Ini kompartemennya ya, ini cloth, ini frame-nya. Udah nggak bisa ngeliat lagi kita yang mana ini maksudnya. Nah ini, oh kalau ini mirip dengan praktikum yang ada di teknik kimia Undip deh ya, jadi kayak ngepres gini dia ya. Iya ini pernah saya lihat ini. Ini buat OTK 1 mereka lakukan ini. Jadi ini kompartemennya nanti ditekan set gitu ya. Nanti yang padatannya ada di kain kalau yang di beberapa lab yang digunakan ya. Di sini jika sebuah padatan basah dikeringkan melalui pemanasan, dewatering mekanik melalui penekanan atau pengeluaran mungkin menarik secara ekonomi. Ini juga merupakan teknik penting untuk memulihkan minyak atau sirup dari pulp sayuran atau makanan, kayak menjernihkan maksudnya ini ya maksudnya. Perangkat ini desain untuk mencapai hal serupa dengan perlengkapan extruder dan pemadapan. Muter kalau extruder itu. Pernah makan extruder yang punya orang Malang? Nah, perlengkapan. Mama. Ya. Perlengkapan. Serupa dengan perlengkapan extruder dan padatan bertekanan tinggi ya. Oke. Jadi perangkat ini desain untuk perlengkapan extruder dan padatan bertekanan tinggi. Dalam screw press, padatan basah masuk ke chamber, ke ruangan untuk
untuk penyaringannya maksudnya ini ya, yang memiliki auger berotasi, jadi punya alat untuk alat umpan maksudnya ya, dengan pitch menurun. Penekanan kepadatan dan pengeluaran liquid melalui rivulet atau dinding berpori. Rivulet ini saya belum bisa jelasin ya. Screw press digunakan secara luas untuk mengekspresikan minyak sayuran atau dewater bubur kertas, plastik, dan karet. Mereka cocok untuk varietas endapan dan residu, kecuali yang mengandung padatan kasar dan abrasi. Roller press serupa dengan roller crusher, menekan umpan dengan gap antara 2 atau 3 silinder berputar yang smooth atau bergelombang. 3 roll bertekanan menonjol di expression sirup bentuknya ya, dalam bentuk sirup dari tebu. 2 roller press secara luas digunakan untuk dewatering kertas dan kain. Roller press lebih cocok dibandingkan screw press untuk material yang abrasif, tetapi lebih rendah untuk residu lengket yang mana keluarannya mungkin menjadi masalah. Tadi apa ya? Tadi saya mau ngomong apa ya? Rivulet ya? Mana sih? Manifold, kita coba ya. Pipa yang masuknya dengan mulut banyak. Nggak ada di sini. Terus rivulet. Bentar ya, tadi ada rivulet. Oh, rivulet. Ini rivulet. Rivulet ini masuk kayak gini ya. Oke. Mungkin beda arti ya. Oke. Hari ini sampai di sini karena ini udah 253, nanti lanjut ke screen sampai 258 materinya. Dan setelah materi 258 selesai, maka materi alat industri kimia saya rasa sudah cukup. Nanti tugasnya akan saya tambah waktunya dan tinggal menuju video mungkin 1 atau 2 postingan lagi. Dan materi sudah selesai. Terima kasih atas waktunya telah berkunjung di channel DCU Alat-alat Industri Kimia yang kontennya menjelaskan tentang ada produksian tadi, ada pengayakan, dan juga prinsip pemisahan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Like, komen, dan share terkait kebutuhan kamu. Dan selamat ketemu lagi di channel DCU. Terima kasih. Selamat pagi.